Saya bilang aja, saya tadi mendengarkan suara kamu. Saya ganti aja. Saya mendengarkan kamu tadi, mendengarkan kamu-kamu. Apa kamu-kamu? Iya kamu-kamu. Iya kamu-kamu. Bu, lama-lama kita ini merusak peradaban, Bu. Bahasa saja sudah dihancurkan maknanya oleh karena kalian memiliki doktrin bahwa firman adalah Allah. Sebenarnya nggak salah sih himne Plato itu. Himne Plato itu adalah sebuah hasil produk berpikir manusia. Itu adalah filosofi, Bu. Filosofi itu tidak bisa dimaknai secara harfiah. Karena filosofi itu adalah hasil dari kebijaksanaan manusia, hasil dari kontemplasi panjang manusia. Tapi sayangnya kalian itu adalah ayat yang harus dimaknai secara harfiah. Kalian paksa itu putar-putar jawabannya. Ketika ayat itu metafor, kalian harfiahkan. Itulah kalian. Wajar kalian tersesat. Wajar. Ya. Jangan bilang tersesat loh Tony. Bu, tersesat itu artinya apa? Tidak mengikuti ajaran sesungguhnya. Secara yang siapa yang tersesat, ya saya juga punya ini mungkin penilaian. Ya udah, ayo kita uji. Ayo, saya bisa membuktikan ibu tersesat. Pertama, tersesat artinya adalah menyimpang dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Coba tunjukkan kepada saya di mana Musa, Abraham, Daud, Yakub, Paulus, Yesus mengajarkan Tritunggal. Jawab, simple. Ada, Paman. Kalau tidak ada, sudah penganut Tritunggal itu sesat. Karena sesat artinya adalah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Siapa yang mengajarkan sebenarnya kita sepakati. Mereka adalah orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh agama terdahulu. Bahkan Paulus saja yang membatalkan hukum Taurat tidak mengajarkan Tritunggal. Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Tertullianus. Kapan? Abad kedua. Siapa yang merumuskan? Athanasius. Kapan finalnya? Di Credo Athanasius di abad kelima. Abad ketiga Athanasius meninggoy, abad kelima baru final Credo Athanasius. Lucu kan? Itulah doktrin ajaran manusia. Sementara enggak. Pernahkah Tuhan kalian mengajarkan Trinitas? Tunjuk dasarnya. Silakan. Tritunggal sama Trinitas sama bukan? Bukan. Memang ada perbedaan, kan itu bahasa. Lebih banyak orang menggunakan kata Trinitas. Kenapa? Yang namanya konsep dalam kekristenan itu semakin orang nanti berjalannya waktu akan banyak revisian, Bu. Contoh, Credo Athanasius aja itu munculnya di abad kelima. Kenapa? Karena belum rampung di Konsili Nikea. Itu setiap manusia itu punya gagasan ide dan masing-masing. Oh, kalau saya lebih memahami, oh kalau lagi cocok ya udah ikut ini aja cocok. Oh, ini kayaknya cocok nih, ini cocok nih, ini cocok nih. Akhirnya apa? Inilah kenapa banyak orang tersesat mengikuti ajaran manusia. Tidak mengikuti ajaran Tuhan. Baca Ibu kitab Amsal pasal 3 ayat 5 itu atau 5 ayat 3 itu. Bersandarlah kepada Tuhan, jangan kepada pengertianmu sendiri. Kalian bersandar kepada pengertian bapak-bapak gereja. Enggak, Teh Uni jangan salah. Ya udah, salah kalau enggak tunjukkan ke saya kalau Ibu bisa bantah. Coba bantahannya apa? Ya udah, bantahan saya apa? Siapa yang ngajarin? Enggak begitu. Kalau saya bilang enggak pernah diajarkan, ya. Yang ngajarin Ibu Trinitas siapa? Yang ngajarin Ibu Trinitas siapa? Yang ngajarin Ibu Trinitas siapa? Saya sendiri memahami secara otodidak. Kalau begitu Ibu dikatakan ini pantesan nih, Bu. Nih Yesus yang bilang nih, Bu, nih ya. Bagaimana mungkin ya, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Berarti fix Ibu lah itu yang dikatakan Yesus itu. Nih, ya. Oh, itu beda loh. Apa bedanya? Kayaknya Yesus yang bilang kok. Beda ajaran yang diajarkan ajaran manusia itu saya pernah dapat. Itunya tuh ada juga tertulis di Markus, di selain Markus juga ada itu. Di saat kapan itu? Contoh, saya pernah mengalami nggak cocok pengajaran seorang pendeta. Contoh, saya sebagai jemaat nih, ya Teh ya, pengalaman saya bisa saya bagikan tentang kalimat itu, percuma mereka beribadah kepadaku. Nggak usah saya jabarkan tentang apa ketidakcocokan pengajarannya. Makanya kalau kita kan di gereja, kita ke gereja itu wajib lah kayaknya langkahnya harus bawa Alkitab. Jadi kita konteksnya sekarang setelah memuji mengapa terus dibacakan di ayat sekian pasti kita baca. Tapi penjabarannya kan sama. Saya nggak ngerti Bu ngomong apa, serius. Mohon maaf ya Bu ya. Agak berat pembicaraan Ibu ini. Saya mungkin kurang ilmu untuk memahami. Mungkin Alfi bisa menerjemahkan. Alfi tolong diterjemahkan. Saya agak sedikit di bawah standar ilmu saya dari Ibu kayaknya. Mungkin Ibu menggunakan bahasa goib. Tolong Alfi terjemahkan perkataan Ibu ini nggak ngerti deh. Contoh percuma mereka beribadah kepadaku itu jangan semua kita tautkan kepada tersesat.
Nah, artinya pengajaran yang disampaikan oleh pendeta itu untuk mengajarkan. Contoh, kalau pendeta menopengkan firman Tuhan untuk menggapai kebutuhan dia, itulah ya artinya percuma jemaat itu beribadah kepadaku, kata Tuhan, kepada Yaudah, pendeta Bu, ini. Bu, cara ibu menentukan pendeta benar pendeta yang tidak benar gimana caranya? Tergantung penjemaat, nggak ada spesifiknya tuh. Itu Ya kalau gitu salah. gimana ibu bisa bisa Konteks mengatakan ini firman pendeta yang benar? Bu, disampaikannya ibu pada gimana saat sih? itu. Bu, ibu gimana sih ini? Ibu yang mengatakan ada pendeta ini, ada pendeta itu. Emang bedanya apa? Pendeta sesat dengan pendeta yang tidak sesat. Bedanya Cara apa? penyampaian setiap saat tuh beda. Walaupun saya Ya, caranya sendiri yang gimana? menyampaikan konteks ini beda. Iya, konteks caranya itu beda. gimana? Caranya gimana, ibu? Ibu kan pinter nih, bisa bedakan mana pendeta sesat, mana enggak. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya adalah bagaimana cara ibu membedakan mana pendeta sesat, mana yang tidak sesat? Saya nggak sabaran bu, karena saya pengen cepat dapat ilmu. Dari tadi kan saya sudah bilang dari awal, ya mau diskusi sama saya itu yang berilmu. Kalau nggak tanya aja, ibu malah beraninya diskusi sama saya. Oke, Saya nggak sabaran orangnya. Tanya. Kamu udah dijat Kok saya tanya? berani tadi. Bu, lembut, saya itu berani. diskusi itu ya berbagi ilmu, kemudian saya mendapatkan ilmu. Ibu ketika ditanya, ibu tidak membawakan dalil apapun. Ibu bilang ibu jemaat awam. Lalu ketika saya tanya, ibu bilang tadi, oh iya itu pendeta sesat, yang pendeta tidak sesat. Emang bagaimana cara ibu membedakan Bukan saya bilang mana pendeta sesat, mana yang tidak? Menanggapi tadi. Nah ibu ngomong apa kan nggak ngerti kan saya? Ibu ngomong apa sih? Ibu ngomong apa? Saya nggak ngerti. Apa? Ibu ngomong apa? Itu bukan mau cekcok Teh Uni. Iya, tapi jadi cekcok karena saya nggak ngerti omongan ibu. Saya bilang apa, ternyata nggak gitu kata ibu. Ibu kan saya bilang, ibu tadi bersandar kepada pengertian ibu sendiri. Dalam kitab Amsal pasal 3 nomor 5, itu ada dalilnya. Nih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari tadi ibu bicara dari pengertian ibu. Saya tanya, ibu tahu Tritunggal dari mana? Dari diri saya sendiri. Ibu sesat. Karena Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percaya kepada Tuhan. Bu, yang tidak sesat itu adalah orang yang mengikuti ajaran Tuhan. Ibu dari tadi ngomong itu nggak ada membawa perkataan Yesus. Ada ibu bawa perkataan Yesus tapi ibu tidak mengerti. Kenapa? Ketika diuji nggak kayak gitu. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu malah bawa pengertian sendiri. Sesat ibu, wajar. Nah makanya saya bilang, pantas Yesus berkata bahwa percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Tuh. Lalu ibu ngomong apa barusan? Enggak Teh Uni, itu kan ada pendeta yang tidak benar. Lah, emang ibu tahu cara membedakan mana pendeta yang sesat, mana pendeta yang tidak sesat? Kita yang ini menganggap Teh Uni itu berarti kata Tuhan itu percuma, karena berarti Teh Uni mengatakan penjelasan Teh Uni itu pas. Menurut Bukan, Teh Uni saya tidak dari menjelaskan Tuhan. apa-apa. Saya hanya membacakan. Sejak kapan saya menjelaskan? Saya membacakan kitab suci ibu. Saya membacakan perkataan Tuhan ibu. Bahkan saya mengikuti Amsal pasal 35 loh. Kalau saya kan nggak percaya kitab ini bu. Saya membacakan kitab ini untuk meluruskan ibu, karena ibu dari tadi itu tidak sesuai dengan kitab suci ibu sendiri. Ya, nih. Oke, udahlah. Saya dulu, bacakan kepada ibu. Aku bertanya Amsal pasal 35. Dari tadi kan saya suruh sebenarnya ibu bertanya tentang Islam, bukan menjelaskan kekristenan. Ibu aja yang ngotot ingin menjelaskan, terus ibu tetap jelaskan. Makanya kita sampai jalan. Bu, tadi saya ngomong di Komal ini dengan keras dan lantang. Bahwa yang diskusi sama saya itu yang berilmu. Ibu udah bilang di awal ibu jemaat awam. Ibu bilang saya jemaat awam. Ya udah ibu bertanya aja tentang Islam. Dari tadi ibu nggak bertanya. Ibu tidak bertanya. Ibu menjelaskan. Karena ibu menjelaskan, karena saya sudah bilang dari awal, berarti ibu termasuk yang tidak mau mendengarkan saya. Ya sudah, saya ikuti saja ibu. Betul ternyata. Ketika ibu menjelaskan, semua penjelasan ibu itu tidak ada dasarnya.
yang Apa? minta saya menjelaskan, makanya saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Bu, saya Udahlah, merekam selesailah ini dulu. kita live di YouTube, Bu. Ya udah, Bu. Ibu kalau mau lihat kronologisnya Selesailah silakan dulu Ibu lihat tentang- YouTube boleh Rifa saya nanya MOW ya. satu aja. Satu Bu, aja, nanya boleh. 1001 ke saya boleh. Orang Kristen di hadapan saya, tugasnya itu bertanya tentang agama Islam atau bertanya tentang Kristen. Tapi kalian bebas bertanya apa saja, saya berhak untuk tidak menjawab apa saja. Karena saya adalah manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Silakan Ibu bertanya tentang Islam ataupun Kristen atau tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teologi. Insya Allah saya bantu Ibu menjelaskan. Karena saya mahasiswi, tugas saya belajar dan mengajarkan kembali. Oke. Silakan Ibu bertanya. Tentang Boleh izin dulu Kak Podi, mohon maaf Alfi potong dulu. Alfi mau sapa tamu yang naik nih biar kelihatan aktif tidak. Kak Liener, monitor, selamat siang Kak Liener. Kak Liener panggilan pertama. Kak Liener panggilan kedua. Oke, mohon maaf Alfi turunkan biar tidak banyak berhala di atas. Kak Jenny, Bang David, Bang Progresif, boleh dibuka mute-nya. Iya bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya penggemar Uniripa aja sih. Diturunkan juga gak apa-apa bang. Iya. Baik, sebelum abang turun ada yang mau disampaikan ke Uninya? Silakan, saya beri Ya, waktu 1 saya menit. berdoa aja supaya Unirip selalu sehat, panjang umur dan mudah rezeki. Begitu aja. Terima kasih bang. Saya di bawah aja. Assalamualaikum Oke, baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang David, Kak Jenny, monitor. Bentar ya Kak Apodi ya. Shalom, selamat siang. Shalom, shalom abangku. Dari saudara Kristen juga ya Pak David. Baik, Kak Jenny. Kak Jenny panggilan pertama, Kak Jenny panggilan kedua. Oke, baik, silakan. Bang David sebentar ya, kita ke Kak Apodi dulu karena beliau mau bertanya. Silakan Kak. Oke, pertanyaan saya sebaliknya aja dulu. Adakah keselamatan di Islam? Coba Teh Uni tunjukkan dari dalil, karena Teh Uni kan udah pasti bisa banget lah menunjukkan dari dalil. Itu aja yang saya pengen. Baik, saya jawab dari dua sumber primer kami umat Islam. Di mute dulu kucing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Adakah jaminan keselamatan di dalam Islam? Jelas sekali. Allah menjanjikan surga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah. Berikan kabar gembira. Siapa yang disuruh menyampaikan kabar gembira? Nabi Muhammad SAW dan kami umat Islam, karena Al-Quran untuk disampaikan. Ya, apa kabar gembira itu? Barang siapa yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu maksudnya apa? Beriman sebagaimana yang kami imani. Karena yang dikatakan beriman itu apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman, beramal soleh. Kalau beriman tidak beramal masuk surga nggak? Enak aja. Emang siapa? Itu cuman orang-orang yang mengatakan saya percaya loh kepada Allah tapi tidak mengikuti perintah Allah. Itu namanya munafik. Apa bedanya dengan kaum kafir? Maka dua-duanya harus sejalan, beriman dan beramal soleh. Karena memang surga itu punya kriteria. Yang harus memasuki surga itu bukan orang sembarangan. Orang yang harus memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Beriman dan beramal soleh. Lanjut. Lalu itu dari Allah saya. Karena Nabi saya adalah orang yang menyampaikan perkataan Allah dan tidak berkata dari hawa nafsunya, maka Nabi saya menjamin kullu ummatin, setiap umatku. Saya bacakan dalilnya ya. Dari kitab Bukhari. Hadis ini Bu, perkataan Nabi saya. Perkataan Nabi saya. Dari mana kami tahu kalau ini perkataan Nabi saya? Disampaikan oleh para sahabatnya, didengarkan oleh para sahabatnya. Siapa saja mendengarkan? Dari Muhammad bin Sinan. Dia menceritakan kepada Fulaih. Fulaih menceritakan kepada Hilal bin Ali. Hilal bin Ali mendapatkan dari Atta bin Yashar. Dan Atta bin Yashar dapat dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Yang Nabi menjawab,
Siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang membangkang aku berarti ia enggan. Maka umat Islam itu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa ajarannya? Diwajibkan, kata Allah, ikut yang wajib. Dianjurkan, ya kalau mampu ikuti yang dianjurkan. Dilarang, jangan dibantah. Itu kriteria orang beriman dan beramal soleh. Ya, nah jadi ada jaminan surga dari siapa? Dari Allah. Nggak ada ceritanya saya sendiri yang menjamin saya masuk surga. Ini pasti nggak masuk surga, pasti. Emang saya yang punya surga? Emang saya bisa memastikan kalau saya tidak melakukan perbuatan dosa? Emang saya yakin saya mati dalam keadaan Islam? Kalau saya mengatakan saya pasti masuk surga, artinya saya songong, sotoy, sombong. Tapi kalau saya bilang Uni pasti masuk surga, insya Allah. Artinya apa? Kalau Allah izinkan. Bagaimana Allah izinkan saya masuk surga? Kalau saya beriman beramal soleh. Maka saya berupaya. Maka ajaran yang diajarkan oleh Islam sejalan dengan ajaran Yesus yang mengatakan berusahalah kalian. Bahkan yang berusaha saja pun belum tentu masuk surga. Karena apa? Bukan amalmu yang menyelamatkan, tapi izin Tuhan. Itu yang disebut kasih karunia. Tapi orang Kristen bilang kasih karunia itu adalah dengan percaya Yesus disalib dan mati di tiang. Itu nggak tahu kita siapa yang ngajarin itu. Nggak ada Yesus bilang begitu. Kata Yesus, ikuti perintah Allah Bapa. Nah, gitu Bu. Iya betul, Itu yang 10. Yang 10. siapa bilang yang 10 kan Bu? Jangan perintah Allah nambah-nambahi firman Tuhan Bu. Inilah saya paling gak suka dengan. Bu, coba tunjukkan kepada saya. Ibu baca dulu lah ayatnya Bu. Di Matius pasal 7 nomor 21 itu tidak ada di situ tambahan kata 10. Di situ bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Gak ada di situ kehendak Bapakku yang 10. Gak ada Bu. Karena Bapa itu, Tuhannya orang Israel itu banyak memiliki kehendak, perintah-perintah. Ya, diajari firman orang lain, diajari Ya, nggak mau. turun aja. Si Hotang ini nggak bisa diskusi kok. Dia nggak bakalan mau. Gitu. Saya mau mengajarkan ibu juga tentang Bible. Kenapa? Karena saya belajar Bible juga. Saya baca teksnya, saya pelajari teks aslinya. Saya ini adalah orang kalau yang boleh ngaku-ngaku. Saya lebih Kristen daripada Kristen sendiri loh. Tapi saya nggak perlu ngaku-ngaku. Nggak perlu. Kan saya bilang kalau saya mau ngaku-ngaku. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku. Lebih baik saya Tadi katakan. dulu Teh Uni, sedikit. Yang mana? Sedikit kan tadi apa tertulis di mana tadi dalil Teh Uni yang mengatakan Surah Al-Baqarah 25, hadis riwayat Yang Imam Bukhari tadi. 6067 nih. Tadi kan sudah saya lihat. Diba- Kan saya lihat. dibacakan Din. coba. Nih. Nggak usah saya bacakan nih, Ibu lihat sendiri deh. Ha. Nggak yakin banget sama saya nih. Baca Nih lah, Sahih nggak Bukhari bisa. 6737. Nabi Muhammad bersabda, "Setiap umatku masuk surga. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan." Ya, yang mau masuk surga Bu. Jadi yang nggak mau masuk surga itu ya karena dia nggak mau. Jadi setiap umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang nggak mau. Ngapain memaksa orang untuk masuk surga? Muhammad hanya Oke, berarti oke, apa? oke. Sedikit ya pertanyaan bagi saya, setiap umatku berarti umat Nabi Muhammad gitu. Iyalah. Berarti Nabi Muhammad setara dengan Tuhan dong, dengan Allah. Bu, kami ini hamba Allah, bukan umatnya Allah. Umat itu pengikut Bu, umat kaum Bu. Ya Allah Bu, umat itu bahasa Arab. Ibu aja orang Kristen Iya, pakai terjemahan tahu, Arab. pengikut. siapa Setiap bilang? pengikutku, Emang ibu mengikut? kata Nabi Muhammad. Iya, emang bisa mengikuti Allah? Kata- Kok ada-ada aja sih. Emang bisa kita mengikuti Allah kalau kita adalah kalau umat artinya pengikut. Emang bisa kita mengikuti Allah? Kita Oke, hanya bisa oke. mengikuti Nabi Muhammad. Oke, timbul Ibu kata sendiri umat nih. aja udah salah. Umat aja ibu artinya nggak ngerti. Umat itu adalah Iya, kaum. tolong Ini kan saya luruskan Oke. nih. Nah, Kan wajar ibu mengikuti sesat. teks tadi aku. Setiap umatku berarti Bu, umat Nabi itu artinya Muhammad pengikut setara- Nabi Muhammad. Sejak kapan kata umat Iya, itu? setiap Bu, ya Allah, pantesan ibu sesat jauh ya Allah ya Robi. Bu, setiap umatku masuk surga. Artinya setiap kaumku, setiap pengikutku, ya. Setiap yang mengikuti Nabi Muhammad itu masuk surga, bukan setiap yang menyembah aku. Ya. Kami ini bukan umatnya Allah, Bu. Kami ini hambanya Allah. Kami ini umat Muhammad, kaumnya Muhammad ibnu Abdullah dan pengikutnya Muhammad ibnu Abdullah. Bu, Izin Alfi tambahkan Iya, ya. justru itu berarti Umat kalau- itu gimana? Izin Alfi tambahkan dulu.
Umat dan hamba ini harus dibedakan, Kak Apodi. Umat itu bentuk plural tuh, sedangkan hamba itu bentuk singular. Nah, umat itu adalah suatu klasifikasi ya, sekumpulan kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu dan tempat. Sedangkan hamba itu adalah oknum ya, personal, orang yang taat dan tunduk kepada tuannya atau robnya. Gitu Kak Apodi. Iya, justru itu aku semakin ada pertanyaan atuannya atau robnya. Rob itu yang saya tahu bahasa Arab. Bu, Bahasa umat dulu, Indonesianya ibu belum Tuhan. selesai umat udah pergi ke rob. Berarti Ibu lucu deh. Bu, izin bu. Ibu bukan ingin ini dapat ilmu timbul kayaknya deh. sendiri di Bu, bentar. Ibu sudah mengerti belum arti Bukan. kata umat? Ibu sudah ngerti belum? Udah. Sebelum ibu selesai memahami kata umat, baru pergi ke kata rob. Apa arti umat coba? Udah tadi umat itu plural dan Ya, terus? hamba itu singular. Bu, Artinya umat itu Bu, banyak. tunggu, Itu dan Bu. morfologi, bukan definisi. Itu morfologi, itu ilmu grammar, bukan definisi. Iya, Yang maksud ditanyakan saya Uni itu umat definisi. itu banyak. Banyak. Udah masuk, aku kan mau berkomentar. Aduh. arti umat Bu apa Lebih dari Bu? satu lah Nifa nanti umat. Bu, ini bukan masalah lebih satu dari banyak atau apanya. Yang saya tanya itu, Ibu mengerti nggak apa arti umat? Arti umat Ibu tahu nggak artinya apa? Oke, pengikut Nabi Nah, Muhammad. sejak kapan Bu? Kalau saya pengikut Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad jadi Tuhan. Stefan di mute dulu nanti ya. Ibu, saya tanya, Pak Stefan sebentar ya Pak. Bu Apodi, saya sampai di kata umat dulu, nanti baru masuk ke kata lainnya. Karena Ibu harus memahami dulu nih etimologi dari kata umat. Umat itu artinya adalah boleh dikatakan manusia, boleh dikatakan pemeluk suatu agama, boleh dikatakan penganut suatu agama, boleh dikatakan pengikut, boleh dikatakan kaum, ya. Itu adalah umat. Nah, kalau Nabi Muhammad berkata umatku, dia bukan jadi Tuhan. Tapi kalau dikatakan hamba-hambaku, baru dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berkata abadi, kami ini abdi, Abdullah. Kami ini adalah hamba Allah. Kami tidak menghambakan diri kepada Nabi Muhammad. Kami menghambakan diri hanya kepada Allah. Tapi kami pengikut Nabi Muhammad. Karena kami tidak mungkin mengikuti Allah. Bagaimana kami cara mengikuti Allah? Emang bisa menjadi Allah? Ada-ada aja Ibu. Ya, jadi itu Ibu harus belajar dulu. Ibu harus belajar etimologi dulu, terminologi dulu, baru Ibu bisa diskusi. Nanti kalau Ibu sudah gini, atau gini deh. Saya kasih Ibu kesempatan waktu. Kalau Ibu ingin memahami agama dengan baik dan benar, saya kasih Ibu waktu selama sebulan belajar bahasa Indonesia dulu. Setelah Ibu selesai belajar bahasa Indonesia, baru kita diskusi lagi ya. Karena buang-buang waktu kalau saya harus mengajarkan lagi bahasa Indonesia di sini ya Bu ya. Kasihan guru-guru bahasa Indonesia nggak ada kerjaan mereka. Izin buat teman-teman Kristen, Oke, ada aku nggak juga yang mau mau jadi turun ya. donatur Mau bisa turun. mengajarkan Ibu ini gratis bahasa Indonesia ya? Yang guru-guru bahasa Indonesia tolong dong please. Nggak usah Saya Teh guru Uni. bahasa Aku Indonesia juga kalau gratis. dibilang Ya. aku juga pernah jadi guru. Nggak usah saya ini. Waduh, Nggak usah Ibu saya pernah jadi jabarkan. guru? Nggak perlu itu. Nggak gini loh Bu, yang saya lihat dari tadi kesesatan Ibu itu terjadi karena Ibu tidak ngerti bahasa Indonesia. Ya pastilah Teh Uni nggak menerima penjabaran saya. Kata umat itu Bu, taat. bukan Kata taat apa itu yang tadi saya timbul apa yang sendiri. saya Kita terima. harus taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sementara Muhammad itu manusia menurut saya. Kenapa Paulus dia aja nyuruh Bu, setiap umat si yang Pak ada- Bu, yang taat Ibu kepada disuruh aku? patuh kepada suami. Berarti taat Aduh, ini kepada nih. manusia sama Yaudah, aja saya taat kasih data kepada deh. Allah. Berarti Ya, ini nih. Ini kalau ngomong kayak gini nyerocos-nyerocos gini nih nggak ada ilmu saya bilang. Nih ya, saya kasih ya. Istri-istri harus patuh kepada suami. Berarti suami Ibu Tuhan berarti. Duh, nih parah nih kalau inilah kenapa saya bilang belajar bahasa Indonesia dulu atuh. Belajar bahasa Indonesia dulu. Nanti saya rendahkan kalian di hadapan saya loh. Kayak gini-gini diskusi sama saya. Kan tadi sudah saya bilang diskusi sama saya itu harus ada ilmunya. Kalau enggak nanya aja terus. Nanya pun kalau tidak mampu kognitifnya menerima, ikut dulu guru PAUD sana belajar bahasa Indonesia. Antara kata taat, patuh, mengambahkan diri, itu nggak ngerti gitu loh. Gimana sih? Duh, ini nih aku kasih Ibu dalil deh. Aduh, parah ini Ibu ini. Masa suaminya adalah Tuhan? Ini kalau kayak gini nih bahaya nih orang Kristen nih. Itu Alpi tuh tampilin biar jelasin dulu arti umat tuh. Nih Alpi jelasin dulu Pi. Nggak bisa dipakai. Tadi udah dijelasin. Kak Udah dijelasin Apodi, Bang Andi. Iya. Bentar, jangan distract aku dulu. Bentar, ke distract aku nanti. Aku paling nggak bisa ke distract sekarang ini loh. Udah terlalu. Jadi gini ya, Ibu perhatikan ya. Kalau Ibu bilang patuh dan taat itu artinya menuhankan, ya, Ibu juga harus menuhankan suami-suami Ibu.
Karena apa? Dalam kitab ibu, Paulus mengajarkan untuk patuh kepada suami akan segala sesuatu. Bahaya loh ibu ini loh. Dalam bahasa Arabnya, kalau ibu lihat, kata patuh kepada suami dalam kisah para rasul itu kata rob. Ya, ini bahaya nih orang-orang Kristen kayak gini nih. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah, yang mau diskusi sama saya sudah kasih syarat dari tadi. Minimal mengerti tentang kitabnya sendiri. Mengerti kitabnya sendiri, mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan grammarnya. Saya nggak tuntut kalian paham grammarnya, tapi ngerti bahasa Indonesia dulu. Kalau enggak tanya aja, itu pun bertanya saya batasi. Kalau sudah panjang kali lebar pernyataan kita, ternyata nggak ngerti bahasa, ngapain saya jelasin? Ngapain? Bahasa aja nggak ngerti kok. Pelajari dulu apa definisi terminologi, atau jangan-jangan nggak tahu apa terminologi dan etimologi. Heran saya. Gitu ya Bu Podi ya. Ibu pelajari dulu tuh. Tuh bacakan Alfi itu kitab Roma itu. Berarti ibu menuhankan. Kalau konsekuensinya taat itu hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada manusia nih. Oke, Roma 13:1 di sini dikatakan setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Ini menuhankan pemerintah, Kak. Kak Podi. Ya tadi kan tentang masuk ke surga itu, makanya saya bilang si Muhammad itu udah menentukan dirinya. Bu, ibu nggak harus sopan. taati. Bentar. Ibu bilang si Muhammad. Dari tadi saya tidak pernah si Paulus, si Yesus, si Paulus, si Yesus. Ibu nggak menghargai Nabi saya nggak apa-apa. Ya, Sorry. Bu, saya sekali lagi saya katakan ya, Ibu tidak bisa menggunakan diksi apapun untuk menyelamatkan diri. Ibu bilang tadi taat itu nggak boleh kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Alfi menunjukkan bahwa Paulus mengajarkan untuk taat kepada pemerintah. Ibu membela apa lagi? Oh, inti berkarya masuk surga. Saya katakan bahwa kami umat Islam jangankan untuk masuk surga, untuk damai di dunia aja kami taat kepada nabi kami. Kenapa? Allah itu mengajarkan ajaran yang dia kehendaki melalui nabi ini. Maka patuh kepada nabi ini itu sama dengan patuh kepada Allah. Sebagaimana Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada siapa yang mengutus aku. Sama. Kalau kognitif ibu tidak cukup mampu menerima ini, tidak masalah. Makanya saya minta tolong. Saya kasih ibu waktu 1 bulan untuk memahami etimologi dan terminologi yang membingungkan. Karena di sini tempat kita nggak bisa belajar bahasa Indonesia di sini. Ini tempat kita diskusi lintas agama. Belajar bahasa itu salah satu cara untuk memahami agama. Ya, jadi ibu silakan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Ibu pahami terminologi dan etimologi. Baru ibu diskusi lagi dengan saya. Baru saya nanti masuk. Ya. Yang lain, siapa yang lain? Kasihan yang lain juga dapat ilmu. Stagnan kita di situ ya. Aku pertanyaan tadi Sama-sama. maaf ya kalau ada kata yang salah. Enggak, ibu nggak salah, wajar. Ibu diwajarkan. Kalau saya bilang tadi sisinya itu mohon maaf. Ya, itu nggak sopan ya Bu ya, jangan ya. Kalau kita bilang si Jokowi, si Prabowo itu nggak sopan ya. Sendiri, gitu loh. Pertanyaan pun sekarang aku timbul sendiri, nggak ada konsep-konsep mau ini gitu loh. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti saya dapat di sini. Udah ngerti kata umat. Udah ngerti kata umat. Kata umat udah paham. Kata umat udah paham Ibu ya. Udahlah. Udah. Umat kita Mungkin semua gini deh. umat. Kak Rosi Coba buang lihat. aja judulnya. Coba jelasin umat Buang artinya aja apa, Bu? Umat itu pengikut. Pengikut Pintar, Ibu. saya Udah pintar umat dia. Kristus. Udah pintar. Umat Masya Kristus. Allah. Nah, ya, itu ya Bu ya. Jadi umat artinya Nah, adalah berarti pengikut. setara, Kak Rosi kan? dibuang aja Kak Setara Rosi berarti. itu. Nabi Enggak, Muhammad setara dengan berarti. Yesus, betul. Betul, Nabi Muhammad setara gitu. dengan Yesus. Tapi Yesus tidak setara gitu. dengan Allah karena Yesus itu adalah kan saya Enggak, dulu. sudah mengatakan Nabi Muhammad setara dengan Yesus, betul. Karena sama-sama utusan, sama-sama mengajarkan apa yang diajarkan oleh yang mengutus, yaitu Allah. Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan padanya. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Nabi Muhammad juga begitu. Dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak bicara menggunakan hawa nafsunya. Semua yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Nabi Muhammad itu berkata bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia meninggal nanti. Tapi dia bisa menyampaikan sesuatu. Aku menjamin umatku, karena itu adalah pemberitahuan dari Allah. Jadi Nabi Muhammad setara Yesus. Betul. Aneh, semakin aneh aku nanti. Nabi Muhammad gak Ya, tahu semakin aneh dirinya apa? sendiri, Apa? tapi dia menjamin Loh. orang. Itu semakin Loh, karena dia aneh bukan kata Tuhan. saya. Dia menjamin Dia orang karena nggak diberitahu tahu, tapi Tuhan. dia menjamin orang. Sama seperti Yesus nggak tahu hari Yesus kiamat. karena Tuhan. Mana?
Sejak Makanya kapan Yesus dia tahu? berani menjamin orang. Sejak kapan Yesus menjamin kalian masuk surga? Dari tadi aja itu ibu nggak jawab. Emang kapan Yesus menjamin ibu masuk surga? Yesus mengatakan kehidupan kekal itu kalau mengikuti perintah Allah Bapa. Gimana sih Bu? Kok balik lagi ke tema tadi? Bu, Yesus tidak pernah menjamin dari dirinya sendiri. Coba tunjukkan. Bahkan dia katakan itu surga Bapakku loh, Ada bukan yang punya lebih, dia yang loh. lebih paham Dia atau menyiapkan Umi tempat menjelaskan. loh. Coba itu kalau Mana Teh mana Umi dasar pengen kalau benar-benar bawa tahu, pendeta ibu ke itu sini, tunjukkan kepada yang saya para ahli bahwa ada. contoh. Apa? Contoh konsep Tritunggal itu yang lebih paham tuh yang saya tahu itu Raja Debat. Apa? Tolong loh, kalau memang jujur mau Bu, tentang jangankan si Raja Tritunggal yang Debat, benar itu. Bu. Jangankan si Raja Debat, Ibu suruh Yesus turun ke sini, saya tungguin. Bahkan Paulus ke sini saya Itu tungguin. kan, Nggak usah Raja Debat. itulah buktinya. Ya, Teripa kalau memang jujur mau tahu konsep ketuhanan yang Ya benar, suruh dia itu ke Raja sini. Debat Suruh yang- dia ke sini. Suruh dia ke sini, berani nggak dia Oke, ke sini? undang aja. Nanti saya Ibu lah. Kok saya yang harus? Bu, Oh, benar. saya ini bukan orang yang Itu. membutuhkan pengetahuan dari orang Kristen awam. Saya membutuhkan pengetahuan dari orang Kristen yang kredibel, scholar, pendeta, evangelis. Si Raja Katanya- Debat siapa? Saya tanya, tunggu. Si Raja Teh Debat itu Umi. siapa? Pendeta. Bu, saya tanya, Raja Debat itu siapa? Saya ini mahasiswi. Saya tidak butuh ilmu dari tukang cilok, ngaku-ngaku Raja Debat. Bu, kalau ngaku Raja Debat saya juga bisa ngaku istri Yesus, Bu. Asal yang memegahkan diri itu udah kurang bagus loh menurut saya. Loh, justru si Raja Debat itu profesor, namanya mau apa? mahasiswi. Ibu lihat ya, namanya saja Raja Debat, dia sudah memegahkan diri, itulah iblis. Ibu tidak sadar sudah menampar si Raja Debat. Tapi Saya itu tidak kan pernah hanya mengatakan satu itu, debat. hanya tulisan. Saya Enggak. tidak pernah. Bu, nggak usah banyak cerita. Ibu suruh si Raja Debat itu ke sini dan tunjukkan apa kredibilitasnya sebagai seorang yang betul-betul bisa bicara agama. Saya sudah katakan, saya tidak butuh ilmu dari jemaat awam yang ngaku-ngaku Raja Debat. Kenapa? Sama ke ibu nih dari tadi nih, ya muter-muter kata umat aja nggak paham. Saya adalah orang yang mencintai juga diri saya. Saya harus membatasi akal, ya. Saya tidak mau bicara dengan orang sembarangan yang ngaku-ngaku. Kalau memang saya mau ngomong dengan orang sembarangan yang ngaku-ngaku, kenapa saya nggak ngomong saja sama ODGJ, Bu? Mending saya ngomong ke rumah sakit jiwa. Kamu Nasution? Iya, saya Nasution. Kamu Pak Jokowi? Iya, saya Jokowi. Saya percaya lagi. Mending saya ngomong sama ODGJ. Ini Raja Debat. Emang dia siapa? Profesor, doktor, pendeta, evangelis. Ibu tahu nggak kerjaannya siapa Raja Debat itu? Kerjaannya apa? Nama aslinya siapa? Nggak tahu, tapi inilah kenapa ibu sesat. Hanya karena namanya Raja Debat, menghujatnya pintar, ibu langsung jadikan dia patokan keyakinan itu ibu. kan menghujat lagi. Sementara ibu nggak Tentang tahu. konsep ketuhanan. Saya tanya, ibu bilang si Raja Debat itu paham tentang konsep ketuhanan Tritunggal. Saya tanya, siapa dia? Menyandarkan ilmu kepada orang yang tidak dikenal, inilah kenapa orang sesat. Saya kalau ditanya, Ibu Bukan Unirifa saya percaya menyandarkan tentang tauhid, waktu siapa yang saya ngajarin? dengar Muhammad Sallallahu. penjelasan. Bu, Cuman saya kurang pintar Bu, karena udah saya Bu, enggak. Bu, saya ini lagi nggak mau kayak kita tuh lagi di arisan ngomongin orang lain yang nggak ada urusannya dengan saya, tidak menambah apapun kepada saya, buang-buang waktu saya. Yang mau diskusi aja ya, Ibu sudah selesai ya. Ibu cari belajar coba. dulu bahasa Indonesia. Tadi Udah, Teh saya Umi mau langsung- sama orang yang langsung ngomong, maju. Uni, Tuhan coba- aja suruh. Itu coba- aja coba dari Alfia situ ngomong kan sama Teh kakaknya, Umi Uni. udah nggak Apa sih? sopan. Nyuruh Tuhan mau Loh, kok nggak turun sopan? Tuhan Bu, tunggu. untuk menjelaskan Tuhan Ibu itu Udah sering lah, Teh turun, Umi. Bu. Oke, Penonton saya yang kasih. bijak Tuhan itu Ibu pasti bahkan menggendong mengerti. ya, nih. Bukan menghujat. Ini saya kalau bilang Tuhan Ibu suruh turun karena Tuhan Ibu sering turun nih, saya kasih menghujat, data enggak, nih. saya bilang Tuhan Ibu menghujat. bahkan menggendong nih. Tuhan Ibu Tunggu menggendong dikasih Tuhan data bu, Ibu. tunggu bu, dikasih data bu, tunggu Bentar dikasih data bu, dulu, tunggu. saya kasih data dulu. Tuhan Ibu menggendong orang nih ada. Jadi Tuhan Ibu tuh wajar turun menurut agama Kristen. Bahkan Tuhan Ibu tuh datang ke Mekah loh, Bu. Nggak tahu saya, mungkin lagi menyembah Allah dia. Mengaku Jadi dianggap mahasiswi, tapi cara penyampaiannya suruh Tuhan. Aduh, dari situ otaknya loh, udah kita Ibu bilang bisa nilai Ibu bilang hanya si Raja Debat, congor Pak. TU ini memang Makanya salut dengar saya dulu. congornya lancar. Ibu gitu. itu sebenarnya penghujat. Cuman ibu itu sok baik depan saya. Saya membukakan siapa ibu sebenarnya. Ibu adalah pengikut Raja Debat. Raja Debat itu penghujat. Saya membuktikan kalau ibu sebenarnya sok baik tapi penghujat. Nah, bukti kalau ibu penghujat adalah ibu sakit hati ketika saya katakan jangankan si Raja Debat. Saya kalau Tuhan Ibu pun menjelaskan ke sini tentang Tritunggal, saya tunggu. Itu bukan penghujatan, tapi tantangan. Kenapa? Tuhan Ibu sering turun nih. Tuhan menggendong nih. Menggendongku ke toilet. Nih Tuhan. berani Itulah makanya Ibu belajar. Saya tegas orangnya, nggak usah pakai sosok bahasa ini.
Tuh, nih. Nah, Yesus menggendongku ke toilet tuh. Ntar. Ada datanya kok saya. Ilmu nggak memiut Kalian yang penghujat. Ibu nyerocos terus sih. Nyerocos terus. Ibu tuh penghujat. Ibu pengikut si Ibu ternyata pengikut si Raja Debat. Pantesan ibu kayak gini. Nggak usah sosok baik depan kami umat Islam. Saya tahu. Nih. Depan ibu gendong nih. arti umat. Nih, tengok nih. Tuhan ibu menggendong nih. Muslim. Saat aku sakit Tuhan Yesus menggendongku ke kamar mandi nih. Nih, Tuhan ibu turun nih. Tuh. Yang nggak diakui Nih. itu Anda Bu, bawakan. Udah jangan di mute host. Biar dia baca ini. Nih, Terus, saya tantang terus. Yesus menjelaskan Trinitas ke saya. Nih. Nih Tuhan ibu pernah turun loh gendong bapak ini loh. Bapak ini hebat loh bisa digendong. Ibu pernah nggak digendong Yesus? Itu kesaksian Itu murtadin kalau loh. gambar-gambar itu bisa dibikin-bikin oleh si penghujat. Ini itu Yusuf aja bagi Manubulu. Ini YouTube Mau Yusuf siapa Manubulu. Ini pengikut? pendeta ya Bu. Yang ngaku-ngaku Ini ya udah. pintar Dari mana itu. ibu tahu kalau dia dari mana ibu bilang dari mana ibu tahu kalau dia mengaku pintar? Ini Yusuf Manubulu Bu. Ini pendeta ibu namanya Yusuf Manubulu. Dia udah pernah mau ngeliat Yesus tangan Yesus bolong kata dia. mau profesor, mau paus, saya nggak. Ya udah kalau gitu siapa ibu saya dengarkan. Ibu aja nggak percaya sama paus ibu kok. Ngapain saya dengarkan ibu? Udah gantian yang lain. Tulis di kitab Udah mulai, suci yang Bu, saya ini. ini. Udah makasih. Udah kelihatan kok dia pengikut aja debat. Ibu ini kayaknya ahli Trinitas deh. Kalau saya ahli pengikut mungkin saya udah debat. buka room. Saya kan tadi udah bilang jemaat biasa. Kak Podi, coba ngomong sama Alfi Iya. bentar Kak Podi ya. Bebek ngomong sama Alfi nih. Kakak tahu nggak Raja Debat itu berguru ke siapa? Kenal nggak siapa Nggak gurunya? perlu saya tahu tuh karena Loh, saya bilang kalau kakak nggak lebih tahu tahu siapa kan dari gurunya, saya. Pernah dijelaskan kan? Kakak kalau nggak tahu siapa gurunya, bagaimana kakak bisa menstandarkan ilmu pengetahuan kepada beliau? Bisa nggak dia menjelaskan apa itu humeis, poneite, mehodidas, kalos, kaihokrios? Bisa nggak? Bisa Bisa ya, lah, pernah mana ada saya waktu, dengar mana ada waktu penjelasannya bisa baca kayak- original teks. Sejak kapan Kamu Raja Debat bisa baca tahu Grekoina? kok. Sejak kapan Nggak Raja ada. Debat itu bisa baca Grekoina? Atau yang di dalam Injil Yohanes 13:13 nih, Injil Yohanes 13:13. Antum tadu'unani mu'alliman wa sayyidan. Tuhan Anda itu setara dengan Sayyid doang itu. Di terjemahan Elai doang dikatakan guru. Di terjemahan Elai doang dikatakan guru dan Tuhan. Sementara di bahasa Arabnya mu'allim, guru, wa itu dan Sayyid. Sayyid itu junjungan Tuhan, orang yang dihormati, bukan Tuhan. Perhatikanlah. Jadi tolong himbauan kepada yang ibu katakan sebagai Raja Debat lah. Ajak ke sini. Kalau memang jujur ya silakan aja. Anda kan Iya, yang ajak ngerti. ke Saya sini. lihat sendiri kan. Boro-boro saya. Udah ibu udah. Artinya ibu udah nggak mampu udah. Yang lain ya, saya nggak mau buang-buang waktu. Yang lain yang bisa diskusi sama saya naik. Kalau tidak nggak usah. Bu, saya ini orang yang menyediakan waktu untuk mengedukasi publik dan tidak mau buang-buang waktu. Saya tidak dibayar. Bu, sedangkan dosen yang dibayar saja dia berhak marah loh kalau ketemu sama murid ngeyel. Dia suruh keluar itu dari kampus, Bu. Apalagi saya yang nggak dibayar di sini. Jadi saya ibu udah diam, Oni. udah diam, udah, ibu diam. Oni, Ibu belajar dulu. Anda Saya sudah merasa bilang ibu saya- belajar. Bu, ibu belajar Saya bahasa murid- Indonesia dulu. Ibu belajar. Oh ya, bukan Bu, bukan. Ibu muridnya murid saya. Murid saya ibu. Muridnya guru PAUD. Silakan ibu belajar dulu bahasa Indonesia. Baru nanti ketemu lagi sama saya ya Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf. Kayak Mohon Anda maaf. guru saya. Udah ibu turun. Ibu muridnya Raja Debat udah. Dulu nih, aku tes dulu bahasa Indonesia dia. Aku tes dulu ya. Maaf. Bu, saya tes otak dulu bahasa kamu Indonesia nggak bentar sanggup. sebelum turun. Bu, saya tes dulu bahasa Indonesia. Tritunggal artinya apa, Bu? Bahasa Indonesia coba, Bu. Tiga di dalam Tritunggal satu. artinya apa? Udah. Di kitab Anda juga ada saya lihat. Astagfirullah. Struktur bahasa. Saya mau tes ibu bahasa Udah Indonesia. saya udah bilang doang. ini penghujat sebenarnya. Dia ini penghujat, dia pengikut Raja Debat. Iya, udah, Penghujat itu artinya adalah bukan hanya yang berkata-kata kasar dan kotor, tetapi orang yang mempelintir kitab orang lain, bahkan mempelintir kitabnya sendiri, bahkan mengatakan Tuhannya sendiri jelek, Tuhannya terkutuk, itu penghujat. Udah, saya udah bilang dari tadi, yang diskusi sama saya, kalau bisa transfer knowledge, saya lagi butuh ilmu. Kenapa saya butuh ilmu? Saya lagi nyari dari kemarin, dari beberapa tahun silam. Apa alasan Yesus dikatakan juru selamat? Di dunia nggak selamat, di surga juga nggak selamat. Mana datanya? Itu loh. Dari tadi kan saya minta begitu. Ibu sudah saya bilang dari awal. Bu, ibu kan jemaat awam.
Ibu nggak usah berdebat berdiskusi sama saya. Ibu belajar saja sama saya. Ibu bilang iya Teh Uni. Tahu-tahu menjelaskan. Ujung-ujungnya nyodor-nyodorin Raja Debat. Ibu bininya si Raja Debat. Kenapa butuh banget si Raja Debat itu didengarkan? Siapa dia? Namanya nggak tahu. Orangnya siapa? Udahlah. Kami umat Islam ini bukan umat yang bisa kalian perintahkan sesuka hati kalian. Kami di sini mengedukasi dengan sukarela. Dan kami membatasi juga. Nggak mau berhadapan dengan binatang. Ya. Silakan yang mau diskusi aja. Ya, yang mau diskusi aja. Yang tidak mau diskusi tidak dipaksa di Komal ini. Tadi saya sudah bilang tadi di awal-awal. Silakan. Kak Ros lanjut Kak Ros atau Alfi Ini silakan. apa nih? Syaratnya harus pandai bahasa. Bahasa Indonesia. Oke, Syaratnya bahasa harus Indonesia. mengerti bahasa Indonesia. Itu syaratnya. Kalau enggak belajar dulu bahasa Indonesia baru ke sini. Permisi. Siapa yang mau sapa? Bang Handi atau Alfi atau saya nih? Permisi. Ini lanjut, aku cuma moderatorin. Biar ada topik. Iya, iya. Iman Ya, nggak? bentar-bentar dulu. Iman bentar. Alfi ambil alih mau sapa yang lain Iya, silakan. ini tadi ada Kak Lianka. Assalamualaikum Kak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik, Maaf alhamdulillah masih tadi monitor. saya ditelepon Bunda itu Siap. untuk mewakili beliau untuk membantu beliau. Oke, silakan Oke, lanjut, baik. Bang. Terima kasih udah hadir. Bang David, Bang Immanuel, itu suara ludahnya, aduh, tolong ditahan dulu Bang. Kedengaran banget itu. Kalau lagi ngunyah-ngunyah nanti aja. Bang David, Bang David. Ya, permisi, Bang. Sabar Bang, aku lagi nyapa orang Bang. Sabar Bang ya, sabar. Anda kan dikasih ngomong. Shalom Bang. Berarti dari Kristen ya Bang David ya? Dari Kristen ya? Ya betul. Oke baik. Bang Immanuel buka mic sekarang Bang. Ya, bagi Kristen nggak boleh ngomong salam. Salam itu salam damai. Nggak boleh Tahu kasih kan aku sama orang kafir. balas. Alaihim salam. Udah. Sekarang posisi teman-teman berdua ini Bang Immanuel dan Bang David ingin berdiskusi dua arah atau hanya bertanya? Silakan. Mau bertanya aja, Bang. Oh, mau bertanya aja. Berarti belajar ya? Belajar. Mantap. Selain Yesus berarti ada Muslim juga guru kalian ya? Boleh. Ya. Silakan lah, bertanya lah. Uni monitor Uni. Udah bisa Uni? Boleh. Mau bertanya silakan. Ada yang pengen belajar Uni. Yang saya mau tanya, dari awal-awal saya tanya sama Mbak Rifa, perintah sunat itu di mana di Al-Quran? Dan Muhammad juga nggak disunat. Udah turun. Itu udah selama gua kenal lu, gua hitung udah 74 kali lu nanya ini doang. Lu turun, nggak nyambung. Udah dijawab beribu kali oleh umat Islam itu. Percuma. David aja lanjut. Iya David, Bang David. Ya, Oke. Tampaknya Bang David ini santun ya. Ingin bertanya Bangku atau ingin berdiskusi dengan Uni Rifa? ya. Saya mau tanya ya, keselamatan dalam Islam itu berdasarkan iman saja atau iman dan perbuatan? Oke, keselamatan ya. Saya jawab pakai dalil Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Beriman tanpa beramal munafik. Beramal tanpa iman itu namanya apa? Fasik. Atau zindik juga bisa. Atau bisa juga dibilang kafir juga. Banyak orang yang berbuat amal soleh tapi tidak beriman. Itu kafir juga. Bisa juga orang fasik. Tergantung nanti siapa. Gitu. Jadi harus kedua-duanya. Segitu Bang. Kalau di Islam itu kan ada timbangan amal ya. Artinya ketika amal itu amal soleh ditimbang lebih banyak daripada dosa, otomatis masuk surga. Jadi begini, ada beberapa orang dengan kriteria tertentu. Yang pertama, dia auto surga tanpa dihisap. Siapa dia? Mereka adalah al-anbiya, para nabi. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dalilnya mengatakan bahwa beliaulah yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Ya, harus saya bukakan dalilnya. Bentar aku angkat timuran dulu Bang Handi Ujan, Bang Handi dan Alfi. Baik. Oke, Bang David, biar nggak melebar dari jawaban Uni, ku minta waktunya dulu ya. Kita tunggu Uni Rifa dulu ya sebentar ya. Sorry, aku lupa kalau aku ngelondri baju bukan dijemur bajunya. Allahu. Iyalah. Ini Uni, daripada nganggur, sapa dulu nih Kak Keke. Assalamualaikum. Selamat siang Kak Keke. Halo, kedengaran suara saya?
Dengar Kak Keke. Ya, Selamat siang. Ya, Ya, dari muslim atau non muslim Kak? Mohon maaf. Monis. Nonis ya. Oke, ini kan Bang David bertanya ke Uniriva. Kak Keke-nya di mute dulu ya. Ya, Oke, baik, Ya, terima kasih. Bang Silakan David, Uni. saya jawab ya. Dalam surah Al-Ankabut juga dikatakan bahwa dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang pertama kali mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim nomor 505 ya. Nah, kemudian begitu juga ada orang-orang yang kemudian yang amal perbuatannya solatnya kata Allah, amalan yang paling pertama dihisab itu adalah solat. Ketika solatnya itu baik, maka dia sudah pasti baik karena Allah menjanjikan barang siapa solatnya bagus maka dia akan menghindarkan dirinya dari perbuatan mungkar ya, karena solat itu menghindarkan seseorang dari perbuatan mungkar. Kemudian kalau dilihat amalan solehnya lebih banyak, maka amal perbuatan buruknya lebih sedikit, maka dia masuk surga. Tapi nggak segampang itu ya. Di yaumil hisab itu bukan kayak kita lagi nunggu di pengadilan ada AC tempat duduk ya Bang ya. Bukan Bang, diceritakan di situ bagaimana huru hara besar itu sangat menakutkan pada saat itu, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun sangat ketakutan pada waktu itu. Ya. Jadi nggak ada tuh kayak kita lagi nunggu, iya gue lagi dihakimin tuh kayak di film-film Bang ya, ada tempat duduknya, ada kayak tangga gitu ya, terus malaikat lagi nyata cantik kayak perempuan pakai sayap gitu. Kamu kemarin ngapain? Nggak gitu Bang. Yaumil hisab itu termasuk peristiwa yang sangat ditakuti oleh para nabi. Ya, begitu. Nah, jadi di situ juga ada proses penyiksaan terhadap hamba-hamba yang songong sotoy. Contoh, ada orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang suka meminta-minta padahal badannya sehat, ya, suka minta apa, padahal dia sehat, nggak mau bekerja, malas. Apa kata hadis mengatakan bahwa nanti ketika dibangkitkan wajahnya tidak memiliki daging dan dia akan diseret wajahnya ke tanah. Jadi sudah ada penyiksaan di yaumil hisab itu. Ada nanti yang bangkit dengan berupa bentuk binatang. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad nanti akan dibedakan dengan apa? Dengan bekas wudhunya yang bersinar. Jadi yaumil hisab itu sebenarnya peristiwa yang disepelekan oleh orang-orang yang mendengarkan, tapi itu sebenarnya sebelum neraka itu adalah tempat yang juga menakutkan. Sebelum yaumil hisab, tempat yang menakutkan lagi apa? Yaitu azab kubur gitu. Jadi manusia itu akan mengalami beberapa fase ya. Di dunia sudah ada yang dihapus dosanya karena dapat kafaratnya, dapat hukumannya. Maka nanti kalau masih belum lagi, jadi enak jadi umat Islam itu Pak. Makanya kami bebas memilih mau selesaikan urusan duniamu di dunia atau nanti setelah kau mati. Kalau saya lebih memilih untuk menyelesaikan urusan dunia kami di dunia. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi begitu Pak. Nah kalau masalah timbangan-timbangan Pak, mohon maaf bukan kayak timbangan cabai Pak yang ada ukurannya. Jangan Bapak tanya lagi nanti pakai kilogram apa, pakai ukuran apa. Kayak ada tuh Oten nanya tuh. Timbangannya bentuknya kayak apa? Timbangan kayak di Pusyandu dipakai ayunan? Enggak. Itu adalah perumpamaan dari Allah. Betapa Allah itu adil karena Allah, timbangan itu kalau Bapak lihat di dalam tempat peradilan, kenapa ada patung mata tertutup lalu ada timbangan? Itu sebenarnya simbol keadilan. Tuhan adil di situ menimbang. Bukan Tuhan nimbang-nimbang kayak jualan cabai, bukan ya. Nggak ada cara begitu kami memahaminya. Karena itu peristiwa yang belum kami alami. Jadi kami hanya memahami bahwa Allah akan bersikap adil. Begitu. Silakan Pak David. Ya, saya mau fokus ke timbangan amal tadi ya. Tapi artinya kan konsepnya itu kan ketika amal itu lebih banyak daripada dosa, umat muslim otomatis masuk surga. Artinya yang menentukan seorang muslim masuk surga atau tidak itu adalah amalnya. Bukan, yang menentukan Allah. Amal nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Amal itu adalah perbuatan, ya. Jadi yang menentukan masuk surga itu Allah, bukan amalnya. Karena bukan banyaknya amal yang menjadi kau masuk surga, tapi ridho Allah karena amalmu. Paham ya Pak? Jadi amal itu Pak, nih saya kasih tahu nih, Baim Wong itu kan beramal tuh. Dia bersedekah 1 miliar. Bang Handi sedekahnya cuma 5.000. Nah kenapa Bang Handi yang lebih berhak masuk surga? Karena Baim Wong bisa jadi dia bersedekah karena ingin buat konten, dilihat orang biar terlihat alim. Bang Handi betul-betul karena Allah. Karena dia melihat orang itu butuh dan betul-betul karena ketakutannya kepada Allah. Maka yang lebih berhak itu Bang Handi. Amal yang diridhoi adalah amal yang diniatkan karena Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, innama a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya.
Bukan amal yang menyelamatkan, tapi Allah. Dan Allah menyelamatkan kenapa? Upaya kita. Begitu. Izin Bang David sebelum masuk. Uni, agaknya kamera Uni blur Uni. Kayak kamera zaman bahola ini. Agak bagus. Enggak lah, di YouTube bagus kok. Afi tuh matanya yang blur tuh. Enggak. Nah, Itu tuh. Tengok. Enggak, tengok komentar di bawah tuh. Kamera Uni blur loh. bagus. Ada yang bagus, ada yang enggak sih itu. Tapi aku bagus itu kok. Oke. Silakan. Maaf Alfi potong. Iya. Oke. Yang blur berarti Teori, itu mungkin yang blur itu belum sholat zuhur. Sholat zuhur dulu. Oke. Teoni, yang pada konsep timbangan amal itu yang ditimbang adalah amal soleh dan dosa. Ya kalau misalnya Tuhan menilai amal seorang manusia itu bukanlah amal yang soleh, dia tidak akan masukkan itu pada timbangan amal, tapi pada dosa, gitu kan? Iya. Jadi yang menentukan Allah. Betul, yang menentukan Allah. Loh artinya yang menentukan itu tetap Artinya amal perbuatan. Karena kalau Amal gimana sih? Anda Yang lebih menentukan dia amal soleh atau amal baik? Bang, gimana sih Bang? Yang menentukan itu amal soleh, amal baik siapa? Amal buruk atau amal baik siapa yang menentukan? itu Tuhan yang menentukan. Tapi begini, ada Ngerti satu bahasa Indonesia juga nih yang selesai. menjelasannya nih. Ini kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia juga deh. Bang, yang menentukan amal itu baik atau tidak adalah Allah. Maka yang menentukan seseorang masuk surga itu siapa? Amal atau Allah? Loh kalau amal Anda amal soleh, Bro, amal banyak orang berbuat baik belum tentu itu amal. Seorang kafir ya membangun jalan, bahkan membantu masjid. Menurut dia amal. Tapi apakah itu kehitung? Ya kagak. Ada juga orang muslim gitu ya. Dia beramal, tapi Anda tahu isi hatinya hanya Allah yang tahu. Di mata orang ya dia beramal, tapi isi hatinya seperti apa hanya Allah yang tahu. Itu loh. Bahasa Indonesia nih, nggak ngerti lagi. Makanya sebelum diskusi bahasa Indonesia dulu deh. Oke? Ya gimana Bang David? Bang David? Wah pingsan daeng si pickup. Habis kuotanya tuh. Oh ada. Bang David, kalau Kristen itu dijamin masuk surga atau masih usaha lagi? ya kita sudah dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin Anda masuk surga? Siapa yang menjamin? Yesus lah. Di mana tertulis Yesus menjamin Anda masuk surga? Ya Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan Di mana tertulis ada kata surga di Bible? Loh itu selamat artinya apa kalau bukan surga? Di mana tertulis itu? Loh selamat itu berbicara tentang kehidupan kekal kok. Yesus tidak pernah bicara selamat apa di dunia, tidak pernah. Yesus selalu berbicara tentang Bagaimana kehidupan cara Anda selamat? Apa yang Anda lakukan? percaya, iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Percaya saja, nggak perlu bergerak. Loh, enggak. Tindakan itu adalah bukti dari Oke, tindakan baik. itu, Apa itu tindakan adalah bukti dari- Anda sesuai yang ada di Bible? Tindakan apa yang Anda lakukan sehingga Anda masuk surga? Tindakan, bukan iman, tindakan. Kalau saya beriman kepada Kristus, artinya apa? Saya menunjukkan itu dari perbuatan saya. Ini Perbuatan bukti dari apa iman yang saya. Anda lakukan? Perbuatan apa? Seperti apa? Saya percaya pada setiap perkataan. Percaya Saya lagi. harus mengikuti setiap perkataan Yesus. Bahasa Indonesia nih, Anda udah percaya. Terus Anda berbuat apa? Bang, percaya itu tidak hanya sekedar lisan saja. Iya. Tapi tindakan itu yang membuktikan Apa tindakan saya Anda? percaya atau tidak kepada Kristus. Apa tindakan Anda yang Anda lakukan apa? Dia mengikuti apa yang Yesus katakan gitu loh. Inti dari ajaran Kristus. Oke, baik. Terima kasih. Apakah Yesus pernah mengatakan pergi gereja hari Minggu? Jawab. Loh, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, Itu kan kenapa Anda tradisi. melakukannya? Kenapa Anda melakukannya? Loh,
menyuruh Anda pergi gereja hari Minggu? A. Yesus, B. Bapak gereja. Itu tradisi para rasul. Saya ulang kembali ya. Siapa yang menyuruh Anda pergi gereja di hari Minggu? A. Yesus, B. Bapak-bapak gereja. Saya sudah katakan itu kami mengikuti tradisinya para rasul. Rasul siapa? Tradisi itu siapa nama rasul itu? Hari Minggu adalah kebangkitannya Yesus. Siapa nama rasul itu yang membuat tradisi? Siapa nama? Oh, para rasul, semua para rasul itu Ya siapa rasul, namanya? Sebutkan. Ya, Sebutkan di semua. mana? Siapa? Capek. Siapa nama rasul itu? Siapa nama rasul itu? Tertulis di mana? Rasul itu berkata, pergi gereja hari Minggu masuk surga. Siapa? Silakan pakai data. Enggak, tadi kayaknya posisi saya bertanya kenapa jadi ditanya gitu. Ya ini kan balik keselamatan lu. Oke, sebutkan dulu, habis ini lu nanya lagi. Siapa nama rasul itu dan tertulis di mana memerintahkan Anda pergi gereja hari Minggu? Kalau ada, saya akan pergi keluar cari sutet. Saya panjatin, saya teriak di atas, minta ampun sama Anda. Karena Yesus tidak pernah ngajarin demikian. Cita-cita masuk surga, semua yang dilakukan Yesus kau nggak lakukan. Itu namanya cita-citamu tidak kesampaian. Nah. Udah lanjut, Pi. Ya, saya lanjutkan materinya ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang mensupport aku sebelumnya ya, mensupport aku yang udah beliin buku, udah support aku kasih vitamin. Masya Allah, terima kasih. Aku nggak bisa ucapkan banyak kata-kata lagi. Semoga apa yang diberikan ke aku ini adalah bentuk rahmat dari Allah buat aku sendiri, dan aku bersyukur atas semua rahmat Allah yang udah support aku kasih vitamin sama buku, itu luar biasa. Nah, kita ke David lagi nih. Nah David, tadi kamu kan bertanya tentang amalan. Saya mau meluruskan cara berpikir, saya bingung ya. Ketika yang menentukan amalan seseorang itu dikatakan amal baik atau buruk adalah Allah, kamu katakan amal yang menentukan orang masuk surga. Padahal amal yang nampak di mata manusia terlihat baik, itu Allah yang tentukan apakah itu layak dikatakan baik atau tidak. Maka kamu tidak bisa memahami konstruksi bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika saya katakan yang menentukan seseorang masuk surga adalah Allah. Kenapa? Yang menentukan amal baik dan soleh itu adalah Allah. Nah, inilah kegagalan kalian, bahasa Indonesia. Ya, makanya saya sarankan buat teman-teman Kristen yang mau ingin paham bagaimana agama yang baik dan benar, paham ilmu apapun, mohon jangan disepelekan belajar bahasa Indonesia. Jujur saya dulu bahasa Indonesianya 9 memang, ya. Nah, memang saya adalah orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Tolong ketika kalian sudah mengerti apa itu hakikat, ontologis, epistemologis, insya Allah kok pakai akal dan kaidah ilmu saja kalian tidak akan tersesat. Dan satu lagi yang kalian butuhkan, kejujuran. Ya, pertama ilmu, pertama common sense, akal dan hati nurani, kedua ilmu, yang ketiga adalah kejujuran. Itulah 3 hal yang harus kalian bawa ketika diskusi. Kalau kalian tidak bawa ketiganya ini, kalian akan tersesat. Nah, contoh, kita tanya nih sama David. David mau melanjutkan bertanya ke saya atau mau melanjutkan diskusi tentang juru selamat nih? Karena saya mau mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Orang Kristen gagal di bahasa Indonesia. Boleh nggak saya uji David untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu nggak ngerti bahasa Indonesia? Boleh nggak? Boleh. Enggak, saya cuma nguji aja, mau membuktikan omongan saya. Oke, David, arti anak Allah artinya apa, David? Silakan dijelaskan menggunakan kaidah bahasa Indonesia.